Oke, sobat dan sohib komik. Eh, Sohib. sobat dan sohib. Sobat siap dicabut. Yang punya komik cabut. Oh, sepi. Jadi kita rekamnya harus lama nih, Set, biar mereka balik. Kita masih masih tetap ngerekam. Bentar ya, gue tutup pintu dulu. Oke, sobat dan sohib komik, kita ketemu lagi bersama Kak Seta di Kak Seta dong. Jadi sebenarnya Kak Seta, Set, lu Ya. tuh gue undang di kalibrasi komik kali ini adalah mau ngobrol-ngobrol nih sebenarnya tentang zaman dulu. Jadi para sobat sama sohib, zaman dulu tuh kita lahir sama beginian nih. Maksudnya apa sih? Ini namanya komik fotokopian. Jadi Hitam bener. itu bener ya. Jadi dulu di tahun 2000-an komik Indonesia itu sebenarnya nggak kayak yang sobat sama sohib komik bayangin ya, yang nggak bentuknya nggak cetak gitu. Maksudnya nggak cetak kayak, kebetulan ada contohnya. Ini produknya Kabum nih, nggak cetak kayak gini. Tapi dulu tuh teman-teman yang bergelut di bidang komik itu sebenarnya awal-awalnya adalah kita bergeraknya di bidang fotokopian. Malah gue belum ngambil komik gue sendiri. Bentar. Wah, ini komik favorit gue dulu nih. Itu punya siapa tuh? Elvan Fajar, Ode. Serius? Iya, ini gue suka banget nih Ode, keren. Dulu ada warnanya. Oh, ini yang di gitu. Itu bukan sih, di majalah komika bukan sih, bukan ya? Kayaknya. Dulu gue pernah lihat konsep karakternya gitu, ada ninja bapak anak aja, keren banget. Nah, ini teman-teman nih, kita sebenarnya nostalgia sedikit kenapa ngundang Seta. Jadi Seta ini punya koleksi komik fotokopian yang delalahnya saya juga sebenarnya punya, tapi entah di mana. Jadi kangen banget. Kebetulan pas ngobrol, Seta tuh punya banyak banget nih bukan contoh ya. Komik-komik zaman dulu ya. Ya nggak banyak sih. Nggak banyak sih, cuma ada pinjaman juga sebenarnya. Ini kayak abis ini tadi minta balik. Tapi gue udah ketemu. Oh, udah. Kemarin sama Mas Oya. Gue rencana mau gue kirim malah. Enggak, dia udah punya dobelannya kok tadi. Enggak gitu juga. Ini gue mau mention dulu ya, ini kayak nostalgia zaman dulu. Jadi ini bayangin kita berdua ini adalah generasi yang mulai ngomik itu berarti tahun 2000. Kalau gue ingetnya adalah 2002. Iya, gue 2002. 2002, gue inget 2002 karena di MKI, banyak lah episode-episode sebelumnya. Di MKI, di Masyarakat Komik Indonesia, gue masuk MKI itu tahun 2000. Tahun 2000, selepas bener-bener setelah dari SMA. Tahun 2000 masuk, 2 tahun belajar ngomik, belajar gambar, hingga akhirnya bisa bikin komik fotokopian. Gitu. Tapi ini gue mau mention dulu nih, ini adalah kalau nggak salah ini yang gambar, ini gue singkirin dulu nih. Ini dulu ada teman kita ya, namanya Wisnuli ya, kalau nggak salah. Nih dia punya. Iya, kalau nggak salah Wisnuli itu. Wisnuli ini, waduh gila, ini siapa ya? Ada Atong. Atong teman kita dari Jogja. Masih temenan sama saya di Facebook nih, Mas Atong. Anak Pang, Bapak Pang ya. Ini sini bukan sih si Ben, bukan ya? Bukan nih, ini Malaysia sih sebenarnya nih. Malaysia ya? Ini nih favorit gue nih, Street Soccer. Street Soccer, Becky Bengkel Komik, the best. Oh iya, ada gitunya ya. Gitu Kak. Itu kan Carlos. Kan gue. Ini sekalian, mungkin kalian gak relate apa yang kita omongin ya, tapi gue pengen Street Soccer berarti Becky Bengkel Komik, ada Modi Prakoso. Ada Sakti. Iya, Sakti. Banyak nih anak-anak teman-teman Becky nih, teman-teman Solo nih. Terus terang, gue seneng banget itu Bengkel Komik pas bikin Street Soccer. Tapi terus kan terakhir mereka produksinya malah berwarna ya. Berwarna, iya. Gue ada tuh dulu, ya Allah. Gue beli. Iya sama, hitam kan covernya. Iya, terus ada lagi yang kedua, cuman gue lupa yang kedua tuh gue taruh mana. Itu ada lesbinya tuh ya. Iya, kayaknya ya. Tapi gue suka banget yang hitam putihnya sih. Anjir lah itu. Gue inget dulu gue bikin kalender
Itu ada gue gambar street soccer gitu. Oh. Gue suka banget itu, Oh. beneran suka banget. Saya bisa relate kenapa Seta ngomong suka street soccer, kan dia suka parkour ya dulu suka. Maksudnya bukan dia suka parkour, enggak, dia suka Gue dulu suka kultur. nyobain yang street gitu sih. Gue nyobain parkour, nyobain street soccer gitu ya, nyobain Dulu ya dikit-dikit ya lah. makasih tuh nggak lu? Ya makasih tuh nggak lu? Iya, ya makasih. Ya makasih. Ada nanti gue saya insert. Ini Gibuk, ini Mas, ini almarhum Nah, ini udah nggak ada. Mas Greg, almarhum Greg. Oh, nggak tahu gue. Oh, Greg sama Gua tahu komiknya. oh yes. Penulisnya si Ini ada nih. astaga. Suryo Nugroho. Suryo Injun, Mas Injun, Suryo Oh, Nugroho. Injun namanya itu. Joko Purwanto, ini Gregorius Joko Purwanto, Mas Greg. Iya, Mas Greg almarhum. Terus wah ini Alfi Zakil, dua warna, Ala Kazam, Doni. Ini siapa nih? Jakawana. Ini orang-orang ini. Ini Nih daging tumbuh nih. Ini the best, cuy. Wah. Gak ada ya. Iya, nggak Nggak ada ada ya daging tumbuh. Daging tumbuh Dulu tuh keren. ada, gue dulu ada. Cuman kemarin ya soalnya banyak mungkin karena fotokopian ya di rumah mungkin jadinya kayak apaan nih? Apaan sih, iya. Tapi dari daging tumbuh covernya keren-keren. Iya. Ada yang dari bulu tuh, nggak karpet, bulu. Terus dia tuh semua boleh difotokopi. Jadi Sobat Sama Sohib Komik itu maksudnya apa sih? Jadi media apapun, bahkan nggak perlu komik. Gue pernah ngeliat yang itu tuh nggak, tabung oksigen buat renang di fotokopi gitu. Oh iya dulu gue inget ini nih si Jail ya. Jail. Nih, Reza Ilyasa. Bang J ini, Reza Ilyasa. Wah, Reza Ilyasa, gila. mantep. Gila banget. Biasa aja. Iya. Nama akun dulu Devianart. Gue inget banget di setiap komiknya dia suka nulisnya gitu. Silakan dibajak dan disebarluaskan. Anjir, itu kan publikasinya keren sih. Dia tuh jadi cover album. Gue nggak tahu lu tahu apa enggak nih. Gue takutnya ini. Gambar yang bukan komiknya dia Jail yang dia itu ada komiknya. WWW. Tadi ada. WWW. Iya, tadi ada WWW. World Weird Weirdo. World Wired Weirdo, bukan gua nih. World Wired Weirdo. Bukan. Oh, ini. Nih, ini sempat jadi cover album apa? MP3. Jadi zaman dulu ada satu zaman di mana orang jualan CD tuh jual CD MP3. Oh. Albumnya banyak. Nah, ini dibajak, dijadiin cover album, serius. Ini lu lihat gambarnya. Gambarnya lihat asli dah. Mantap banget sih ini. Dan ini karakter-karakter ini ada loh di dunia nyata. Teman-teman kita semua ada Dukun, ada ini Ian ya? Ini Ian ini. Itu Ian. Ian, ada Dukun, ada Ian, ada Bang Jarki. Teman-teman itu mungkin nggak relate ya, tapi yang kita mention itu teman-teman kita. Teman-teman. Tapi ini gambarnya gokil sih dia. Gokil sih. Udah. Zaman itu dia bisa gitu, dia dapat dari mana gitu. Iya tuh kan nih. Mana ada komik indie gambar sekolah gini banyak orang ya. Tuh, keren sih. Tuh ini kan, wah nih lihat gambar pohonnya gue inget nih gue nyontoh zaman dulu nih. Wah keren banget sih. Keren Jail. Idola sih gue. Idola banget. Idola banget ini. Oh gue inget salah satu yang ini nih si Jail nih tuh. Ini nggak tahu nih kayak signature dia gitu. Kayak karakternya suka pakai bretel tapi diturunin gitu. Gue ingat beberapa kali gue bikin karakter, karakternya gue kasih bretel terus gue turunin gitu. Mirip kayak karakternya si Jail. Kayak keren aja gitu. Dari Battle Chaser nggak sih? Enggak ya? Nggak tahu. Kayak Battle Chaser nggak pakai bretel ya? Enggak ya? Enggak, itu tuh. Tapi nggak tahu, keren lah pada saat ini komik, tapi yang ini fan. Dulu tuh ada zamannya apa namanya? Zin itu ini kayak promosi gitu. Kayak magazine tapi fotokopian lah, dulu apa-apa difotokopi dah. Iya. Ini tahun 2000, ini 2000 awal nih. Street soccer nih. Yes. Ini aduh, gue lupa namanya Mbak siapa ini. Cat air dia bagus banget asli dah. Oh iya, dia sempat ngewarnain. Itu cat air itu. Iya. Dia di Inggris sekarang. Oh gitu. Lupa gue namanya asli dah. Ya gue suka banget nih Street Soccer. Gokil. Gue inget karakternya namanya keren. Awan Sekar Langit. Anjir. Kayak Alan Skywalker ya. Oh enggak gitu. Keren. Ini emang kalau pada masanya buat para sobat sama sohib, pada masanya emang Jail itu top notch ya. Iya.
top notch banget tuh pada masanya ya. Terus kita gerak lagi kemana nih? Sekarang dia masih top tahu. Dia gambar robot-robot sekarang. Tahu gua kan gue follow dia. Iya, soalnya dulu temen gua di US tuh dia beli satu artbook itu, artbooknya covernya Jail. Emang bukunya buku tentang robot-robot gitu. Tapi bukan artbooknya Jail ya? Kan kayak kompilasi ilustrasi robot-robot gitu. Ntar saya masukin dia kalau nggak salah nama akunnya tuh sampai inget gua. Biasa aja. Tapi kayak udah ganti Reza Ilyasa deh. Oh gitu ya. Iya. Oh, ntar kita kasih lihat. Keren karyanya keren. Terus ada apa lagi nih? 2 warna. Ini zin sih ya. Iya, ini lebih kayak promosi. Kayak promosi. Kayak dulu ngambilnya di Bandung. Di Bandung tuh ada namanya Tobucil, nggak tahu masih ada. Toko buku kecil. Kayaknya udah di-review deh sama tapi takutnya gue salah. Iya. Ada ini Barat ya. Barat. Dulu kita kontak pakai ini tuh nggak, mailing list buat para sobat sama sohib. Wih, Alfi muda cuy. Alfi zaman muda. Sekarang gondrong. Nah ini Atong nih. Atong, Mas Atong buka ink parlor, sekarang buka tato ink parlor. Ali Fitri Muhammad Zaki, lupa gue namanya. Siapa itu namanya? Iya, kalau nggak salah Ali Fitri Muhammad Zaki apa nggak salah. Mas Atong, aduh, ini dulu saya sempat punya juga majalah apa? Kemudian kita gerak lagi, ini bener gak sih? Ini Magic ini karyanya, bukan Magic. Mas Oyas gak sih? Kayaknya kompilasi deh tuh. Bentar ya. Aku bingung layarnya ada ini, kita lihat yang mana nih? Oh, ini kan cuma satu. Nah, ini buat drop down-nya. Ini kan si Oyas. Ini Oyas. Ini Iput ya? Oyas. Bentar. John Pak. Dia ada robotnya setengah gitu fotonya profilnya kalau nggak salah gue. John V nggak marhum kan sih? Iya. Kalau nggak salah ya. Iya betul. Oh ini kalau nggak salah ini studio Ajaib ini Mas Oyas ya. Ini karya-karyanya Mas Oyas ya. Ini karya-karya Mas Oyas. Lucu dia. Dari dulu udah lucu. Ngapain dia di Bumi Langit? Superhero coba. Kan ada superhero yang lucunya. Kan gue beli buat anak gue. Oh iya. Jadi ada Patriot cilik cuy. Divisi yang lucu. Namanya Patriot cilik cuy. Iya, tapi Mas Oyas tuh yang terkenal emang dia storytellingnya sih. Storytellingnya bagus, dia bikin odong-odong dongeng. Sama dia bikin Kapten Surat itu. Kirim sekarang sampai kemarin. Itu dia ya. Iya, dia storytellingnya Kapten tuh Kilat kuat Kus. sih. Gue dapat buku nikahannya Mas Oyas sama Mbak Iput. Iya, itu ya kayak komik kecil gitu. Tahu gua kuning ya? Biru tapi kertasnya kertas book paper emang. Gue masih punya sih. Pas gue nikah gue bikin mirip-mirip tapi nggak komik sih. Capek ya? Capek lah. Tapi gue bikin ini. Tapi keren Mas Oyas storytelling dia itu waktu bikin sama konsep apa ya? Gue inget banget tuh yang kayak Heroes tuh nggak lo? Zaman-zaman. Dulu tuh ada sinetron Amrik judulnya Heroes. Ayla. Komik ya? Iya komik. Sama Karavan kan? Sama Karavan. Alia. Itu yang bikin cerita Oyas ya kalau nggak salah. Iya kan yang gambar si Afif segala macam. Afif ya. Afif. Oh iya tuh. Afif tuh ini street soccer tuh. Becky ya kalau nggak salah. Aku gue salah juga. Becky kan. Ya, Kim Jung-gi-nya Indonesia. Enggak. Yoi, mantep tuh. Mantep. Gokil dia. Sekarang di Ungaran dia. Oh iya. Dia bisa gambar nggak pakai skate. Keren. Nah ini kalau ada yang penasaran sama gambarnya yang bikin super. Dia apa sih yang kemarin? Yang komik baru? Mas Ervan ya? Ervan. Finding Hero, terus Godam hitam putih. Mas Ervan starter. Saya ada. Nih kalau nggak salah nih karya Mas Ervan nih, zaman fotokopian nih. Oh iya ini fotokopian ya, Gus. Iya nih, ini zaman dulu gue kayak, anjir keren banget ini, rambutnya tinggi gini. Ini kita umur berapa sih? Belum 20 ya, 20 lah. Tahun berapa sih? 19, 20. Tahun berapa ya? Gue tahu komik indie tuh 98 lu masih SMA. SMP 3 gue. Oh beda setahun kita ya. Oke, itu pas Oyas, karya-karya Mas Oyas dari studio Iput bukan itu? Bukan. Siapa nih? Kok bagus sih? Ini si kalau ini dulu segini Aryo Anindito ya bukan ya? Siapa sih ini? Aryo jangan-jangan kali. Tahu deh nih. Gue pengen wawancara Aryo Anindito deh waktu itu deh.
Oh iya, login Heeh. kontak aja. Udah. Siapa? Mas Aryo, nanti kita ketemu ya Mas Aryo ya. Iya tuh gambar. Keren dia di Spark dulu, dia bikin majalah namanya Spark. Iya, gue juga punya tuh. Punya gue, tapi ya itu entah di mana semua. Spark, gue punya. Mas Aryo. Kayak masih ada deh. Itu gue. Ini bagus Pak, ini siapa ya? Kalau ini gambarnya segini sekarang kayak gimana coba? Ini bukan si itu ya? Gambar ceweknya kayak si siapa sih nih? Gue kayak familiar, lupa sih. Kan ada namanya. Wah, anjir itu siapa? Isa Pramana. Sekarang ilustrator bukan dia? Oh gitu. Kalau ini siapa? Gue masih pernah. Wih, ini siapa nih? Ini nih, gue suka banget nih. Jan Tanjung. Ini keren banget. Oh, ini kayak Mobius. Ala Mobius. Mobius buat nanti di insert buat yang nggak tahu Mobius. Keren. Keren sih. Tapi yang tadi siapa ini? Gue masih penasaran. Cewek siapa ya tadi ya? Cewek ya? Terlalu. Bentar ya para sobat ya. Ini kita lihat dulu yang kucing. Ini siapa? Nin itu siapa? Nino. Bab 1 Vioni namaku. Bab 1. Nggak ada lagi. Di sini ada nggak? Kok bisa-bisanya bikin komik kagak ada yang... Ntar Mas Oyas komennya Mas Oyas. Kagak ada, lu bisa-bisanya bikin. Bukan itu ya si Bayu Indi ya? Bukan ya? Enggak dong. Enggak ya? Enggak. Bayu Indi enggak segini. Enggak gitu ya? Belum. Bayu Indi enggak segini. Jack John V yang tadi Jack nih. Tuh bikinannya John V dia tuh dulu zaman dulu banget ini jadi sobat komik ini kan kayak karakternya dia tuh fotonya tuh mukanya sebelahnya dia terus sebelahnya mukanya karakternya gitu. Oh gitu. Iya. Oh ini kayak artbook kayak gitu. Oh. Negara Dasia. John V terus kemudian ini hantu nasi goreng punya siapa? Bonus acap. Itu ini Mas Oyas. Mas Oyas ya? Oh Mas Oyas. Ini tuh kan Mas Oyas. Tuh lihat nih cerita dari mulut ke mulut, gambar dari tangan ke tangan. Wah. Gokil sih. Udah ini aura-auranya tuh aura-auranya siapa yang nulis Dylan tuh? Hah? Yang nulis Dylan tuh. Si Pidi Baik. Kayak dia berakrobat kata-kata. Saya nyebutnya berakrobat kata-kata. Iya, dia kan panas dalam lagunya gitu juga. Iya. Tapi lucu nih, saya ingat sih ketawa-ketawa ini yang hantu nasi goreng tuh gak ada mukanya. Iya, tahu gue. Lucu lah nanti di ini lucu. Ini. Nah, itu temen lu Wit. Ini siapa nih? Komik bunuh diri. Oh, Exgo. Halo Mas. Saya nggak waktu itu kenalan. Saya kenalan nih. Set. Nama aslinya siapa? Udah panggil saya aja Exgo gitu. Anjir keren banget punya nama Exgo. Masih gondrong nggak Mas? Iya. Ketemu di Petra. Kayaknya masih gondrong dia pakai topi, men. Iya. Dia karyanya keren-keren, dia habis bikin karya keren-keren. Gue follow IG-nya, Mas. Iya, mudah-mudahan sih nggak bunuh diri ya. Oh enggak loh, belum. Jangan. Oh jangan, lebih ke jangan ya. Iya. Mas Exgo, keren-keren. Kita ketemu Mas Exgo, saya masih ingat kita ketemu di Solo, Pekan Komik Animasi Nasional kayak 2009 kalau nggak salah. Kita ngobrol-ngobrol banyak, keren. Kita ketemu di Surabaya. Petra. Oh, saya keren karena bunuh diri merch nama standnya. Ini fotokopian ya, guys. Jadi dulu tuh belum ada Instagram. Jadi kalau mau berkarya tuh mau nggak mau fotokopi. Iya. Kemarin ada yang mengulang kejayaan fotokopi lagi tuh. Sweta Kartika. Oh iya, Sweta. Kan dia jualan fotokopian. Iya. Kita harus mau nggak mengulang enggak ya? Gue kemarin nyoba mengulang nih. Ini karya saya nih, fotokopian nih. Anjir. Lama baru? Ini 2014 ya. Oh. Lumayan tengah ya. Lumayan tengah ya. 2014. Tapi ini agak spesial nih gue. Kenapa ya? Karena nih gue coba bikin komik fotokopian ini pas gue lagi di Amerika. Wah, buat yang mau tahu ngapain dia di Amerika, boleh tonton edisi yang ini. Ya, tapi ini ada campuran fan art juga gitu. Zaman-zamannya masih seneng-seneng. Ini lu jual juga di kon di sono? Di kon ini doang sih, kon kecil gitu di kampus. Kayaknya di sono waktu dulu fotokopian lu nggak terlalu ini. Di Amerika enggak ya? Maksudnya ini kita ngomongin Amerika ya, soalnya ya. Kayaknya nggak ada yang ini fotokopian. Nggak ada. Anjir apaan ini fotokopi? Iya.
Ini kita ngomongin kultur yang berbeda ya, bukan berarti Iya, sono lebih bukannya baik sono. Enggak. di sana kayaknya sekarang mulai ada, tapi kayaknya nggak fotokopi sih. Terus ini gue penasaran nih, anjir segede gini nih. Keren tuh. Keren ya. Mas Oya, ntar gue balikin ya ini. Gila ini sih puas ya. Tapi ini gambar. Ini gambar yang tadi nih. Iya bukan nih? Iya, ini gambar yang tadi nih. Bukan nih, bukan Bayu Indi, bukan. Kan ya? Bukan. Ini ada nih kayak depannya nih. Kayak ada di depan. Nih. Maya. Hah? Maya kayaknya. Anjir ada Ages. Ages itu guru saya di Bintang Merah. Oh, buat teman-teman yang nggak tahu Bintang Merah itu apa, masih ada nggak sih? Masih kayaknya di Pejaten. Apa udah filmnya? Itu bimbingan ini, bimbingan buat masuk seni rupa ITB. Terkenal lah zamannya kita mah. Bintang Merah. Oh, itu Filmer ya? Film Merah. Kalau yang Bintang Merah di Pejaten. Pejaten. Sebelah kiri. Kalau dari arah Depok sebelah kiri. Saya masih ingat. Tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak ya. Iya, saya dulu les di situ. Ini familiar banget ini, asli dah. Ini bagus ini. Bagus ini. Nah, ini Mas Oyas nih, tahu deh garis-garisnya. Tapi dia bikin segini itu ukuran A4 nggak sih? Kayaknya A4. Jadi ya udah aja A4 di fotokopi gitu ya. Kayaknya A4 sih di foto. Brutal banget ya, nggak dikecilin ya. Iyalah. Gokil. Berani ya. Nih, gue yakin nih zaman gambarnya pakai ini nih, Spidol Snowman. Nih, tadi kan Mas Oyas, saya tahu udah nunjukin komiknya dia, ini komik gue nih, gue ketemu nih komik pertama gue fotokopian. Jadi buat para sobat Mas Sohib, kita tuh gambarnya A4, abis itu di fotokopi perkecil 70%. Terus ditempel-tempel. Hitam putihnya udah cakep nih. Hitam putihnya pakai tinta Cina lah. Oh iya, zaman jelek dulu banget anjir. Gue malu gue, asli dah. Gak usah lah. Semua kan Ini berproses. Saya dulu gambarnya pakai itu. Karbon. Tapi terus diumpetin sama bapak gue. Wah, emang udah main garis tuh ya. Iya, tapi perspektifnya aneh, nggak. Oh iya, udah ini ya, udah ton ya. Iya kan, udah garis-garis lu, demen bener. Iya, lu nggak asli dah. Nggak jelas lagi anjir. Ini robot aja berantem ya, jadi robot-robot aja. Oh iya, saya pernah bikin juga tuh. Komik indie tuh pas 2002. Fotokopian, cuman kemarin nggak nemu yang hasil aslinya sih. Cuman judulnya Tarung Jagat, bukan Tarung Derajat ya. Gue ingat Tarung Derajat gini tuh. Kalau Tarung Jagat gini. Tarung Jagat. Iya, gue bikin Tarung Jagat. Ceritanya emang semuanya. Ini gambar Ivan nih. Ivan siapa? Ivan Coloris. Iya. Wah, ini gue giniin dulu buat teman-teman nih. Oh iya, ini tuh lihat nih. Ini gambar Ivan Syanur. Ini dulu dia gambar. Kocak ya? Keren. Oh iya, gue lanjut tuh yang kemarin gue bikin Tarung Jagat itu. Gue jualin, gue bangga banget tuh. Gue bangga banget nih gue ngeluarin komik. Terus gue lagi ngobrol nih di kampus. Ada senior gue ngomong, gue kemarin lihat komik ya. Jelek banget. Anjir, itu komik sampah banget. Anjir, serius? Beneran. Oh, gue kira bercanda. Komik sampah banget. Isinya nggak jelas gitu, kayak cewek sama cowok berantem gitu. Terus gue bilang, oh lu baca? Iya, kemarin gue baca. Anjir, itu sampah banget. Gue bilang, itu komik gue yang bikin. Oh iya. Beneran. Terus nggak enak dong? Beneran. Abis itu krik dong. Terus akhirnya dia nanya, kayak lo kenapa bikin komik gitu? Konsepnya apa? Terus gue cerita kayak gini. Oh gitu. Akhirnya terus malah jadi sering main bareng. Ternyata dia bikin juga. Gue bawa nggak ya komiknya? Gambarnya keren sih, dia anatominya bagus. Ini. Oh ini. Nah ini. Wah, konsep banget ya, pokoknya covernya tuh konsep banget ya. Sangar deh tuh kan. Pakai Khalil Gibran lagi. Wah, sangar nih. Anjir, Tuh. Thanks tuh nih. Ini. Wah, itu dulu tuh. Enggak, aduh. Ini kayak pencapaian dong pada saat itu. Iya, zaman dulu tuh kayak ngeluarin bisa ngerjain satu komik begini tuh lo kayak pencapaian banget, lo kayak pengen terima kasih ke semua orang gitu. Tuh dia ini bagus. Ya gue baca gitu. Gue inget kok dia pas udah temenan sama dia tuh. Coba diginin biar. Pas temenan sama dia tuh sempet nanya karena gue kan lagi bikin komik gitu. Komiknya kayak gue suka gambar detail gitu, kayak banyak gitu isinya kecil-kecil.
Dia nanya, lu ngapain sih bikin komik gambarnya detail-detail kayak orang baca cuma sedetik 2 detik ya gitu. Masih ya gitu aja orangnya ya. Dia juga gambar sederhana gak diingat. Ya nggak bercanda. Iya sih, tapi bagus sih. Bagus. Tapi ada kecenderungan kita kayaknya komik untuk pertama atau gimana bertarung aja gitu ya. Itu duel robot juga nggak ada cerita duel aja sih. Ya seru kali. Ini komik gue juga nih. Ini gue nyontek gambar jelek sih anjir. Setengah dewanya. Udah gak usah. Nggak jelas. Wah. Aneh sih, enggak. Panelnya banyak banget ya. Mantap. Ini lucu sih ya kalau misal kita nge-review gini gambar lama gitu. tapi kalau dipikir-pikir kita punya skill begini zaman dulu tuh juga ada kayak anjir gitu kan, kelihatan kan kayak kita tuh belajar dari mana sih gitu kan. Iya, campur-campur karena gitu. Dulu nggak ada internet ada cuman kan susah. Ada gitu kan buku How to Draw kan mahal ya. Satu-satunya yang dulu kebeli bagus tuh punyanya Pak Tony Mas Jono itu. Iya, 14 jurus masih ada tuh gua. Nah, ini adalah kalau yang ini nih punyanya teman kita, sahabat kita. Sebenarnya tadi dia ikut kabur jalan. Ini dia bawa nih. Ini si Arif. Nanti kalau mau ngeliat episode-nya Arif nih ya di sini. Jadi Arif itu apa sih Skylar ya? Skylar. Nah, ini komiknya dia nih. Nah, dulu itu dia punya komik yang juga fenomenal. Mana ya? Motongnya nggak enak loh, sama ayah berak. Berangkat aja. Ini berangkat nih. Berangkat. Cuman kalau lebih jauh sama ayah berak ini jadi ini kayak ada yang aneh tuh nggak apa-apa. Wah, sekarang si Arif jago. Arif jago, dewa. Ada dulu dia karakternya nggak punya kuping gitu. Dia suka banget sama karakter itu kayaknya. Ini nih leburin. Nah, ini leburin. Zaman dulunya Arif juga nih. Udah detail gambarnya. Udah detail ya. Dia udah detail nih leburin nih karyanya Arif juga nih. Utopia digital. Yes. Ini tebel loh. Ini foto tebel sih. Tebel loh ini. Puas ya bacanya. Wah, gue zaman dulu cuma bikin 20 aja udah kayak bangga banget. Kangen nggak sih lo? Gini-gini kangen ya? Kangen sih. Gue masih bikin komik pendek sih. Cuman emang kayak mau difotokopi kayaknya kayak sayang. Ada kayak itemnya kadang nggak peka. Nih baru diomongin itemnya. Ini kan kadang kayak gini kan. Titik-titik. Kalau fotokopi tuh gitu. Iya. Cuman ada yang keren ya. Istilahnya masih nggak sih? Serografi. Kan dari Xerox kan. Iya. Jadi Xerox komik ya? Iya, Xerox tulisannya Xerox komik. Jadi Xerox itu memang merek mesin fotokopi memang. Cuma Xerox itu sudah menjadi istilah bahasa untuk duplikat. Jadi Xerox itu tulisannya Xerox bacanya Xerox. Itu adalah memfotokopi gitu. Ini apaan ya? Itu harus baca sih kayaknya. Iya. Harus baca itu. Ini dia nggak ada kupingnya, cewek ini. Kan bahasa Inggris. Serius? Wih, keren Arif. Arif gokil nih. Ini mungkin zaman Matrix kali ya? Kali ya. Jadi mungkin bacanya bukan Utopia digital, tapi Utopia digital. Leburin Utopia di 2003. 2003 segitu, gue nggak ada apa-apanya. 20, 21, 20. Iya. Ini umur 20 nih ya. Gila ya. Ini sobat sama sohib, si Arif umur 20 nih karya-karyanya. Sekarang Arif berapa? 40 ya? Di 41. Oh, dia di bawah setahun. Enggak benar 40, di bawah gua 2 tahun. Oh. Betul. Dia di bawah gua 2 tahun. Terus ada apa nih? Gelak. Ini UNJ. Oh, gue pikir ini Unj. Malaysia, gue pikir. Enggak, ini Unj. Ini Unj, komik-komik Unj. Dibikin sama Arif, anjir juga. Dibikin sama Arif. Ini dia juga? Iya, dia semua. Dia bikin. Produktif banget, parah ya tuh anaknya. Ini tulis tangan ya? Iya, terus ada. Gue ingat ada ramalan bintang di sini. Oh, gue enggak sih. Ini Zin kayaknya dia. Oh iya, ini kocak juga ada komik ini. Ini gue belum pernah nemu nih malah. Tapi gambarnya lucu sih, ini kayak bapak-bapak tua sih. Kayak Eropa ya? Kayak Eropa, Januri. Aja nggak usah penasaran, namanya aja Januri, udah pas banget. Januari. Oh.
Kacamata, pakai Kacamata dipinjam Arif. Anjing. Oh itu dia. Dipinjam Arif, tadi Arif gambar di sini, gambar apa? Lah itu kacamata lu. Iya, dia nggak bawa, lupa. Oh gitu. Lu jangan speak nggak pakai kacamata. Enggak, bukan. Enggak, maksud gue orang bisa pinjam-pinjaman kacamata kagak pusing kan. Oh, plus kan? Oh. Plus beda sama minus. Oh, buat para sobat sama sohib, plus itu umur ya, jadi bukan kecacatan. Jadi bindeng, terus pikun tuh. Oh, ini kayak kartun-kartun Kompas gitu ya. Iya. Seniornya kali yang bikin. Siapa? Oh, Seniornya, maksud seniornya Arif ketika Arif mungkin kuliah. juga. Saya juga kan. Lu mau ini enggak? Apa? Gue kenal sama yang bikin Konpopilan. Kan Popilan, mau sih. Iya. Kan Popilan tuh, boleh deh nanti. Yang di Kompas. Kompas. Gambar Patani. Kan Popilan tahu, kan Popilan. Tips kartun, Iya. asik, so ngajarin. Yoi. Si paling. Ini zaman dulu terkenal banget nih tips kartun. Iya, tips bikin komik. Gue juga dulu pernah bikin SMA. SMA. Tapi saya bener kata lo, maksudnya dulu itu cara-cara kita belajar agak berbeda ya dengan sekarang. Yang tips-tips kayak gini kita butuh banget dulu ya, karena nggak ada internet. Iya. Terus ya kita mau belajar dari mana juga bingung gitu. Iya. Ya kita tuh selalu ngelihatnya tuh emang yang komikus indie tapi yang emang udah senior dan dia kayak udah ngeluarin karya ya kayak tadi ini kayak si Jail itu gue kayak anjir saya sih ini keren ya gitu ya gue inget kok gue ngikutin cara gambarnya si Jail terus cara gambar siapa si Alfi juga Alfi gue suka keren sih maksudnya kayak beneran gue nggak tahu ya ada komik Indonesia keren Humberto Ramos iya sama maksudnya dulu tuh jadi buat para sobat sama sohib mungkin nggak kepikiran ya. Jadi yang dimaksudin saya tadi mau gue perjelas lagi. Jadi kita tuh tidak hanya belajar dari internet atau yang asing, tapi kita juga karena media belajarnya kurang, jadi kita juga belajar sama orang-orang yang udah ngeluarin komik lebih dulu. Yeah. Karena terus kita anggap karena ini bagus, kita ngikutin. Coba tuh bayangin. Jadi kayak sama Seta ngeluarin komik nih, terus menurut saya bagus nih, saya ngikutin gambar Seta gitu belajarnya karena media belajarnya kurang. Tapi kalau belajar kayak gini sih, gue juga ngikutin yang gini-gini dulu sempat gue. Gue itu ini jujur-jujuran gue nyontek beginian kalau nggak salah nih gambarnya si itu terus gue menang radio itu. Oh gitu. 3, iya. Yang gini-gini. Tapi udah nggak usah dibahas nanti. Repot lagi gue. Iya, gue niru gambarnya terus niru gue fax ke itu menang Radio Prambors, Pak. Radio Prambors bikin acara tiga hadiah gitu, TV yang apa, yang terakhir radio suruh ngirim karya, ada yang karya musik apa, terus gue ngirim, gue jiplak karya Jail aja. Hadiahnya Sprite. Kan orang sana juga nggak tahu Jail kan, zaman fotokopi lah. Jail sekarang tahu nih gambar dicetak, nggak apa-apa sih. Dulu juga dia minta dibajak ya. Oh iya, salah dia. Tapi Jail emang keren sih. Keren. Dia ada radio itu. Saya punya radio mini masih nyala mas sekarang. Terakhir si Jail tuh sempat bikin komik ini ya buat apa sih yang anak SMA tuh? Buku tahunan, apa? Apa sih yang akhirnya terus dilanjutin nama Roal, Pumpkin Bear tuh. Pumpkin Bear. Dulu bukan ikan hijau ya. Rocky. Bukan Rocky deh. Rocky ya? Rocky yang Hai ya kan? Maksudnya majalah Hai. Iya, sempat masuk di Hai. Masa Rocky sih? Rocky sempat masuk di Hai kan? Itu masih gambarnya Jail. Tahu. Tapi habis itu kayaknya Jail nggak ngomik lagi, diganti nama Roal. Oh, masih mantep tuh dua tuh. Keren sih. Roal keren tuh. Roal keren sih. Pumpkin Bear. Sayang gue nggak bawa ini Canberra. Aduh. Itu komik Canberra ya, kalau misal lo bisa dapet ya, anjir nih promosi nih, itu kayak salah satu komik indie terbaik buat gue. Wah tuh cakep banget. Si Roal tuh jago banget bikin puisi cinta gitu, udah gitu tuh komik isinya kayak komik patah hati, tapi anjir lo tahu bacanya lo langsung berasa deh, anjir. Karakternya ini ya, yang karakternya ini kan Pumpkin Bear. Iya, Pumpkin. Boneka beruang tapi palanya iya tahu. Lo cari deh Instagram Pumpkin Bear. Oh itu gambarnya top. Tapi Roal keren sih, yang bisa ngimbangin. Gue nggak bilang bahwa Roal lebih rendah atau lebih tinggi enggak ya. Tapi yang levelnya sama untuk kerjaan, kayak bukan Rocky deh. Rocky si Roal udah yang gitu. Nulis tuh siapa tuh gue kenal.
almarhum Rauf. Oh, Almarhum Rauf. gokil ya. Iya. Kita udah punya teman yang pada meninggal. Iya. Serem banget. Ya Kayak begitulah namanya umur ya. dark ya. Dark ya. Enggak maksudnya. Wah, sobat sama sohib sih. Ya gitulah. Tadi Iya, habis iya ngobrol gitu. Ngobrol ini kalau udah tua tuh penyakit gitu-gitu. Rauf Rapanus. Salah. Rauf ya, gue tahu Iya, Rauf. si Rauf yang bikin Iya. cerita. Nah ini bentar, ada yang mau dibahas lagi nggak? Gue terakhir pengen bahas ini nih. Itu gue nggak tahu deh India apa enggak. Itu dari dosen gue. Cuman ini salah satu komik. Jangan-jangan ini fotokopian buku, tau nggak? Iya kayaknya. Ini mungkin di skip aja kali ini. Di skip aja. Soalnya gue juga punya ada. Iya, ini Ada. Sama terakhir ini Lebah Studio juga dari teman-teman WNJ, ini teman-temannya si Arif. Terus Fanzine. Kayak Dokter Slam. Ya Dokter Slam. Iya Dokter Slam. Bukan. Oh ini Dokter Slam lagi ganteng. Iya lagi ganteng. Iya. Terus dulu tuh ada namanya compact disc loh, tanya. Komik pendek tidak berisi. Yes. Gua ada tuh digital nih. Lucu banget itu. Dulu lucu banget. Ya, lucunya lucu kasar sih. Kasar ya. Tapi ya emang sebenarnya sekarang juga banyak balik ke situ lagi kan. Tapi mana ada lu, tahi lalat kan nggak bikin orang digorok kan? Oh itu yang sapi ya? Iya, terus yang di tukang cukur apa ini kuping kan. Terus yang itu yang pengemis. Misalnya gue paling inget kasihan Pak, kasihan kalau gitu kurang kasihan, terus dicacah-cacah badannya itu mah. Gue ingetnya yang sapi itu. Ipat. Halo Ipat. Gak tau nih nonton apa, gue kangen sama Ipat asli, dia jualan Ipot, Iput. Ipat Sungkar pembalap ya? Iya, Ipat Sungkar kali kan. Katanya ada yang mau ngumpulin Ipot sama Iput. Enggak, itu bercanda, nggak mungkin. Ipot kan yang bikin ini ya? Geledek. Bukan yang bikin Kapten Bandung ya? Bukan, itu Pidi Baik. Yang bikin cerita Pidi Baik, Kapten Bandung kan? Ya, bikin Pidi Baik. Oh. Nanti di insight buat yang nggak percaya bahwa Pidi Baik itu sebelum menulis Dilan adalah komikus nih. Dia penyanyi juga kan? Iya, Depanas Dalam buat yang pernah denger lagu Kuntilanak atau apa? Dia juga Jangan nyanyi. lupa ke Jatinangor. Gue sih ingetnya yang itu yang Ralu. It anam Ralu it hawas. Kalau gue tuh sudah jangan ke Jatinangor. Iya. Pidi Baik, gemar berakorbat kata-kata. Kayaknya Pidi Baik, Oyas tuh. Kayaknya orang ITB begitu ya modelnya. Enggak juga. Abu gitu. Oh iya, gua silent dulu ya. Iya, enggak apa-apa kan enggak masuk. Ini kan mic. Ini terakhir, ini buat menutup kita, ini ada eksposisi komik. Saya sempat ke nonton nih. Bukan nonton, ini hadir karena yang pameran ada teman kita namanya Pras. Pras tuh sahabat kita juga. Si Pras itu. Pras Sajadi Heru Lastiko. Jadi kita ya temen lah. Ivan Syahnur, Pras Sajadi Heru Lastiko. Atong lagi. Ini gue paling inget nih gambar Atong. Old school. Atong masih ada. Nah ini dia nih. Old school. Ini ceritanya si Mas Atong nih pernah masuk penjara ya. Iya. Ganja. Iya nih jadi cerita. Masuk ini TV kocak banget. Bambang Toko. Yang mana? Bambang Toko. Gaya. Ini pasti Jogja kali ya. Ini Jogja nih. DGTMB banget nih. Ini genetiknya Eko Nugroho nih. Gen. Wah, Beng Rahardian. Halo Mas Beng. Mas Beng, salut Mas. Salut, keren. Saya penggemar karya Mas Beng semenjak yang fotokopi. Saya lupa tuh judul yang ular hitam sama ular putih itu keren banget. Saya perkenalan pertama sama Mas Beng tuh Selamat Pagi Urbas. Wah, baru. Bagi saya baru ya. Itu gue ingat banget tuh, gue baca itu kayak anjir ada komik begini gitu ya. Terus gue kayak wah gue pengen bikin komik. Pas berapa tahun setelahnya gue diundang ke acara komik di Surabaya ya. Terus jurinya Mas Beng. Iya. Terus gue seneng bener gue ketemu Mas Beng beneran ya. Gue kayak anjir nih keren bener gitu. Kayak ketemu selebriti gitu gue. Gue ketemu ya itu yang saya nggak tahu nama judul karya itu ular hitam sama ular putih di hutan. Keren banget Mas White Beng. Snake Legend. Mungkin. Tapi saya waktu itu saya nggak ada komiknya sih. Jadi saya mau komplain sama Mas Beng. Jadi orang-orang tuh kan kalau jilid tuh fotokopi straplessnya di tengah. Mas Beng itu waktu itu straplessnya di sini aneh banget. Di sini aneh banget. Jadi di sininya dia. Jadi nggak di tengah ya? Iya, jadi nggak bisa dibuka begini. Itu absurd tuh. Komplain saya itu keanehan maksudnya aneh gitu. Kenapa straplessnya di sini gitu, inget banget.
Ya itulah, ini ada terakhir nih ngapus. Ini keren aja, Nugroho Mak. nih. Ngobok-ngobok sisanya. Blonjo, kok jorok-jorok ya. Iwang. Oh iya tuh. Nah ini Iwang nih, Emang siapa ya, Bang? setan beras. Anjir. Orang Jogja nih. Ini keren sih. Dulu gue pernah pameran sama dia di Malang. Dia tuh kalau jualan gitu, dia bawa kertas polosan gitu dijilid gitu. Terus dia nyediain kayak ginian nih. Kayak koran-koran gitu buat bungkus. Jadi terus kayak kadang dia suka nanya gitu, kamu mau dibikinin komik apa? Misal bikinin komik tomat mas gitu. Maksudnya? Ntar dia bikin, ya udah tunggu ya gitu. Ntar dia gambar gitu, bikin komik tentang tomat gitu. Iya beneran. Jadi dia jualan tuh nggak bawa barang, dia bawa kertas kosong. Jadi kalau ada orang request, dia bikinin. Kalau nggak ada orang request, dia bikin komik di situ. Tapi komiknya emang tipis-tipis. Iya sih, tapi sangar sih. tomat sih, maksudnya ada orang request, ini bikin ini. Iya, namanya Iwang. Tahun berapa lu ketemu? Tahun berapa tuh di Malang? di Malang tuh tahun berapa ya? Lupa gue. Sekitar 2007-2008 sih kalau nggak salah. Kayaknya terhenti di 2009, 10 kali udah nggak ada fotokopiannya, nggak tahu deh, kayak sebelum itu. Nggak tahu deh kalau di Jogja ya sekarang. Gue sih terakhir sih 2009 itu pekan komik yang di Solo sih, masih fotokopian, tapi kayaknya skenanya juga udah beda lah. Ini Pras nih. Iya nih Pras karyanya ini. Jadi gue tahu nih. Dia motong-motong dari gitu ya? Betul. Oh, jadi selama ini ternyata gue kenal. Gue pikir dulu siapa gitu. Ya dia inilah orang apa ya kita, Mbak Tita. Mbak Tita dosen ya? Kemarin ketemu sih, cuma gue nggak nyapa. Dia kan dosen produk ya, kalau nggak salah ya? Kemarin di Gelegar ada, tapi gue takutnya bukan lagi. Salah ya, udah berubah ya? Berubah nggak? Jadi gini Sobat Sama Sohib, ada saya nggak tahu bener apa enggak, tapi kalau kalian nonton yang Gelegar, yang episode Gelegar tuh kemarin, ada Mbak Tita Larasati, tapi takutnya bukan. Terus yang pasti tuh ada, saya ngira Mbak Eri, tapi takutnya bukan. Soalnya pakai kerudung. Iya, Eri sekarang pakai kerudung. Oh gitu. Soalnya kan, ya mohon maaf, kita bertambah tua ya, keriput-keriput tuh ternyata ini jenggotnya putih. Iya, saya udah mulai, ini siapa gitu. Ternyata ya begitulah kita lah dulu. Buat kalian para sobat nih udah closing, thank you udah nonton selama ini. Thank you. Sama yang muda-muda yang masih berkomik, semangat. Siapa tahu pengen coba fotokopian kan, seru juga. Lebih murah juga sih sebenarnya. Lebih murah parah sih. Iya, lebih murah dan harga jualnya juga waktu itu normal ya. Maksudnya agak mahal sih. Seingat gua mahal gitu, komik fotokopi itu mahal. Iya, lumayan sih. Goceng 10.000, 20 bukan harga fotokopi. Tapi kalau zaman sekarang fotokopi udah bisa bagus gak sih? Enggak ya? Jawabannya nih, sebenarnya udah. Tapi itu nanti di belakang layar aja. Oke, thank you ya.